Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil ghawi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin hadirat, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita untuk mengulang pelajaran mutolaah tafsir surat Al-A'raf ayat 50 hingga 55 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullahu qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang bertakwa, mukmin, kita harus beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus percaya isi setiap kandungan Al-Qur'an. Bahkan dikatakan jika seseorang gak percaya dengan adanya jin, maka dia keluar dari Islam. Mengapa? Walaupun jin tidak termasuk rukun iman yang 6, iman kepada jin, tetapi jin disebutkan di dalam nas Al-Quran, sehingga ketika engkau dustakan adanya jin, artinya engkau mendustakan isi kandungan Al-Quran. Kemudian Al-Quran mengajarkan kita di surat Al-A'raf ayat ke-50 ini untuk kita percaya adanya rukun iman, keyakinan, kepercayaan yang kelima, yaitu tentang hari akhir, tentang kiamat, tentang akhirat. Kita harus percaya dengan hal tersebut. Sehingga dikatakan nanti di akhirat ada ahli sorga dan ada ahli neraka. Di akhirat ada padang mahsyar, kemudian mizan, kemudian hisab, kemudian sirat, di bawahnya neraka 7 lapis. Setelahnya selamat masuk ke dalam sorga yang ada 7. Kita harus beriman kepada semuanya karena semuanya itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kisah yang akan kita ceritakan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada pertemuan ini juga adalah kisah yang kita harus beriman dan percaya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli sorga, dikisahkan ada ahli sorga, ada ahli neraka. Maka begitulah dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam dikatakan neraka ada 7 lapis. Neraka nomor 1 itu namanya neraka Jahanam.
Neraka jahanam khusus orang-orang yang kufur nikmat. Orang-orang yang kafir, ingkar terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Yaitu orang Islam tetapi ia ditimpa dengan istiqomah melakukan dosa kecil atau dia pernah melakukan dosa besar satu kali. Siapa? Fasik. Maka dia masuk dulu, dicuci dulu di dalam neraka yang paling atas, namanya neraka jahanam. Kemudian selanjutnya neraka ladha, nazza'atan lisyawa, tad'u liman adbara wa tawalla fajama'a fa'u'a. Neraka ladha khusus orang-orang Yahudi. Kemudian di bawahnya ada neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Neraka hutamah khusus orang-orang Nasrani, Kristen, mau Katolik, Protestan, Ortodoks, Koptik, masuk semuanya ke situ. Neraka ketiga. Neraka keempat ada neraka sa'ir, khusus mereka para penyembah sapi. Yang kelima neraka sakar, wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Khusus orang-orang penyembah api kaum Majusi. Neraka keenam disebutkan di dalam kitab akidah tadi, ada neraka jahim. Khusus orang-orang penyembah berhala, patung, Hindu, Buddha, Syekh, Sinto masuk ke situ. Terakhir neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah khusus orang-orang yang cengkal, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Firaun, laknatullah alaih, Namrud, laknatullah alaih, Qarun, laknatullah alaih, Haman, tangan kanannya Firaun, laknatullah alaih. Juga orang-orang yang di luarnya Islam tetapi hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka orang munafik, masuk neraka paling bawah, neraka hawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mereka tadi ahli neraka masuk ke dalam neraka dan ahli sorga masuk ke dalam sorga, dan dikisahkan ada beberapa makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di sebuah tempat bernama Al-A'raf antara sorga dan neraka. Tiba saja dikatakan, dikisahkan dalam Al-Quran. Ini Al-A'raf ayat 50. Wanada ashabun nari ashabal jannati. Dan saat itu ahli neraka memanggil, menyeru ahli sorga. Ahli neraka manggil-manggil ahli sorga. Loh Habib, kok bisa ahli neraka manggil ahli sorga? Aslinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi percakapan antara ahli sorga dengan ahli neraka. Yang sorga sudah nikmat dengan sorganya, dan yang di neraka dia sengsara di dalam nerakanya. Ahli sorga pun tidak Allah titipkan di dalam hatinya kasih sayang kepada ahli neraka. Tidak ada penduduk sorga yang pengen nolong ahli neraka. Kenapa? Karena telah dicabut rasa kasih sayang terhadap ahli neraka dari hati mereka, penghuni-penghuni sorganya Allah Subhanahu wa taala. Dicabut rasa kasih sayang itu. Kemudian mereka penduduk sorga membiarkan ahli neraka karena memang pantas disiksa di dalam neraka, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan larangan Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Maka dari situ dikisahkan setelah ahli neraka masuk ke neraka, ahli sorga masuk ke sorga, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor domba, yang mana domba tadi adalah kematian yang Allah bentukkan seperti bentuk domba. Disebutkan dalam sejarah berwarna hitam. Domba berwarna hitam, lambang daripada kematian yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Kemudian Nabi Yahya yang artinya hidup,
Nabi Yahya pun saat itu disaksikan oleh penduduk surga dan neraka memotong daripada domba tersebut, sehingga itu tanda bahwasanya tidak ada lagi kematian setelahnya. Yang merasakan nikmat kekal abadi, yang merasakan siksa juga kekal abadi selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terputuslah komunikasi antara ahli surga dan ahli neraka. Tiba saja ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan akhirnya penghuni Al-A'raf, tempat di antara surga dan neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Tiba saja ahli neraka ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka berkata, ya Allah, kami ini ya Allah ahli neraka punya kerabat, punya saudara, ayah ibu kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami ada yang ahli sorga. Lantas bagaimana ahli neraka? Lantas Allah, tolong izinkan kami, ya, sebagaimana engkau izinkan ahli A'raf masuk ke dalam sorga, tolong izinkan kami untuk kami dapat melihat saudara-saudara kami yang udah ada di dalam sorga. Dan tidak hanya itu ya Allah, kami minta komunikasi, ngobrol barang sebentar saja ya Allah. Maka tiba Allah berikan izin tersebut. Yang mana kisah ini diriwayatkan dari kisah Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas. Kemudian saat itu ahli neraka pun yang sudah dalam siksaannya melihat daripada nikmat yang Allah berikan kepada ahli sorga. Maka mereka pun makin sakit hati dengan hal tersebut. Dan mereka ahli neraka ketika melihat saudara-saudara mereka di sorga, mereka kenal dengan saudara mereka yang ada di dalam sorga. Maka ketika itu dipanggillah nama, ya fulan, dipanggil oleh ahli neraka, ahli sorga tadi. Tiba saja ahli sorga tadi menengok dan melihat saudara-saudaranya dari ahli neraka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak kenal dengan saudaranya lagi. Udah gak kenal lagi ini yang manggil siapa. Siapa yang manggil namaku. Kenal denganku. Aku gak kenal lagi nih dengan ahli. Ahli sorga, kata ahli neraka. An afidu, tolong tuangkan kepada kami. Kami ini habis disiksa. Kami ini capek, letih. Tolong tuangkan kepada kami alaina minal ma, daripada air-air sorga, air minuman sorga. Atau mimma, dari apa-apa razaqakumullah, yang telah Allah berikan sebagai rizki atasmu, hai ahli sorga, daripada makanan. Berikan kepada kami minuman dan makanan. Apa jawaban ahli sorga? Qalu, mereka ahli sorga menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harramahuma, telah mengharamkan makanan dan minuman alal kafirin, atas orang-orang yang kafir, atas orang-orang yang tertutup mata hatinya sewaktu di dunia. Allah larang nikmat sorga dan nikmat sorga dari makanan minuman ini kepada kalian. Maka dilarang orang kafir, orang musyrik, munafik, fasik, zindik mendapatkan nikmat yang mereka minta di dalam komunikasi singkat tadi. Mereka minta kepada ahli sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak mendapatkan. Yang mana ahli sorga tadi ada orang muslim yang bertakwa, mukmin, syuhada, salihin, muqarrabin, aulia, anbiya wal mursalin. Mereka semua nggak berani memberikan karena telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana? Tiba saja ada seseorang di akhir zaman mengaku ulama, mereka mengatakan semua agama benar. Semua agama pemeluknya, yang penting dia soleh, taat dengan agamanya, maka dia akan masuk surga. Menurut kepercayaan mereka, orang Nasrani yang taat dalam agamanya, dia masuk surga versi orang Kristen. Yang Hindu dia taat dengan agamanya, dia masuk surga nanti di akhirat. Surganya orang Hindu. Maka ini adalah perkataan yang jelas salah. Ini adalah perkataan
yang tidak bisa dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mendoktrin kita bahwasanya sekali-kali Allah tidak akan memberikan nikmat kepada ahli neraka, yaitu orang-orang yang gagal di dalam ujian dunia ini. Allah nggak akan berikan. Bagaimana nanti dikatakan semua agama benar, dikatakan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga mereka masing-masing? Tidak, semuanya yang tidak masuk Islam dan gagal dalam ujiannya di dunia, mereka semua masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi dan tidak dapat mencicipi nikmat surga sedikit pun. Maka ini jelas keyakinan kita, walaupun memang hukum di dunia berbeda dengan di akhirat. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah hanya kepada umat Islam. Ar-Rahman, kasih sayang Allah baik kepada si tua atau si muda, baik kepada si kaya atau si miskin, baik kepada orang Islam atau non-Muslim, Allah sayang kepada mereka. Tapi Ar-Rahman, sifat Allah ini hanya berlaku di dunia. Wajar kalau ada orang makin hari makin nentang kepada Allah, tapi kok rizkinya makin bertambah. Ya, kenapa? Memang Allah sayang kepada mereka. Seandainya Allah nggak punya sifat Ar-Rahman, maka nggak ada satu orang kafir yang nentang kepada Allah, yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang dapat bernafas daripada nafas di muka bumi ini. Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi ingat, Allah punya sifat Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah hanya kepada umat Islam, hanya nanti di akhirat, sehingga di akhirat tidak berlaku lagi sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, karena yang berlaku adalah sifat rahim Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Walaupun memang di dunia kita diajarkan untuk bertoleransi, karena kita hidup berbeda-beda agamanya, beda-beda sukunya, beda-beda warna kulitnya. Kita diajarkan oleh Nabi toleransi. Ya, boleh toleransi dalam urusan sosial. Ada tetanggamu yang kafir, ternyata dia sakit, maka jenguklah ia. Jenguklah ia. Tiba saja ia menikah dengan seseorang, maka ucapkanlah selamat, menempuh hidup baru kepada orang kafir tersebut. Itu dianjurkan, toleransi dalam urusan sosial, toleransi dalam urusan ekonomi. Nabi pernah menggadaikan baju besi perangnya kepada orang Yahudi Madinah. Toleransi dalam urusan ekonomi, toleransi dalam politik, boleh. Tapi toleransi ada batasnya, tidak bisa sampai menyentuh yang namanya toleransi dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Tidak ada, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Urusan ibadah nggak ada namanya toleransi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa sih orang-orang kafir? Ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati, mencicipi setetes dari minuman sorga? Siapa itu? Alladzina, ini ciri-cirinya nih, orang yang kafir, yang tertutup mata hatinya. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama ini adalah sebagai mainan, sebagai sebuah kelalaian. Ya, hanya main-main saja. Mereka tidak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak yakin, dalam keyakinannya masih mengatakan kayaknya tidak benar. Kayaknya enggak ada akhirat itu. Kayaknya enggak ada hari pembalasan. Mereka apa? Menjadikan agama hanya sebagai mainan saja. Maka ini orang-orang yang bahaya, orang-orang yang harus segera diingatkan untuk menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, sebelum nanti mereka menyesal nanti di akhirat. Mereka, pepatah Arab mengatakan, hadiah itu menjadikan orang itu nggak bisa ngomong, kesogok, kebeli agamanya. Wa gharrat humul hayatud dunya. Mereka adalah orang-orang yang sudah tersogok dirinya dengan urusan dunia. Maka fatwanya bisa diganti, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, urusan pembentukan undang-undang di sebuah negara bisa dibeli. Kenapa? Allah tuftahul luha wa gharrathumul hayatud dunya.
mereka sudah terbeli dengan urusan dunianya. Falyauma, maka kata Allah, falyauma, maka di hari ini, di hari hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, nangsahum, kami lupakan mereka. Allah nggak bakal lupa. Allah ingat, Allah maha mengetahui, nggak ada Allah lupa. Ya, Al-Hayyul Qayyum. Allah selalu ingat dengan hambanya, tapi Allah jadikan Allah pura-pura lupa. Allah tinggalkan, Allah lalaikan ia di hari kiamat nanti. Falyauma, maka di hari ini, nangsahum, kami lalaikan mereka, kami tinggalkan mereka, kama, sebagaimana mereka orang-orang kafir tadi yang tertipu dengan dunianya, nasu, mereka melupakan, mereka lalai liqa'a yaumihim hadza, dengan hari pertemuan ini, dengan hari kiamat ini, akhirat ini, mereka lalai. Mereka bahkan gak yakin. Ada yang lalai, ada yang tidak tahu, ada yang masih jahil, ada yang mereka masa bodoh, ada yang mereka tahu tapi nggak mau tahu. Ya, maka apa? Maka nanti di hari kiamat Allah lupakan mereka. Bahkan dikisahkan dalam Al-Quran ada seseorang, ya Allah, bagaimana aku sewaktu di dunia aku dapat melihat, tiba saja ketika aku dibangkitkan di padang mahsyar, aku menjadi seseorang yang buta, tidak bisa melihat mana kanan mana kiri, gelap. Ya, aku tidak bisa tahu bagaimana keadaan akhirat. Ya, Allah jadikan mereka buta karena mereka buta terhadap ayat-ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Masya Allah, lihat nikmat yang luar biasa, kata para ulama kita, para kiai kita mengatakan nikmat luar biasa adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita nih lahir di negara Islam, di kota Cirebon, kota Islam, di rumah keluarganya Islam, kanan kiri masjid pesantren, depan belakang majelis taklim, suara adzan berkumandang tiap hari, nggak kurang satupun. Pun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk belajar ke majelis taklim, maka istiqomah di dalamnya, maka engkau adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak langsung engkau diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga mudah dalam mengarahkannya. Lantas bagaimana dengan saudaramu sesama manusia yang Allah takdirkan dalam qada dan qadarnya, lahir di negara kafir, di kota kafir, lahir di keluarga kafir, kanan kiri jauh daripada agama, depan belakang nggak pernah dia dengar suara azan, tapi tetap dituntut orang tersebut untuk masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan adanya mereka dulu sewaktu di dunia, mereka yajhadun, mereka ingkar bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ya, mereka ingkar, mendustakan, maka mereka nanti juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kiranya bagi kita, para pejuang dakwah, untuk berdakwah, ya, menyadarkan orang-orang, saudara-saudara kita sesama manusia yang jauh daripada nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah program kedepannya kami dari Al-Bahjah mengadakan daripada penyebaran video tausiah, yang mana video-video tadi tausiah dari guru kami Buya Yahya ditranslate ke 140 bahasa di dunia, sehingga didengarkan kepada orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan para ulama. Maka kami mengajak semuanya untuk berdakwah. Barangkali ada yang bisa mentranslatekan ke bahasa Jerman, yang di sana banyak ateis, ya, maka itu pahala besar bagimu jika ada yang memeluk agama Islam. Ya, ini adalah program yang insya Allah akan nanti dijalankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan
liqaumi yu'minun. Walaqad, dan sungguh kata Allah, sungguh ji'nahum, kami ini kata Allah telah datangi mereka, telah mendatangkan kepada mereka bikitabin, dengan sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini kata Allah fassalnahu, telah kami buat rinciannya, telah kami pisah-pisah, telah kami bikin sedemikian rupa sehingga yang mendengarnya langsung faham dengan maksud ayat Allah Subhanahu wa taala. Ala ilmin, dengan berbagai disiplin ilmu. Dikatakan bahwasanya Al-Qur'an terdapat 6.666 ayat. Yang kalau dihitung nggak nyampe segitu. Kalau kita hitung nih, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah berapa Al-Baqarah? 200 lebih. Dihitung semuanya sampai An-Nas, itu jumlahnya hanya 6.236 ayat. 6.236 ayat. Mengapa ada ulama yang menghitung 6666? 6.666 ayat itu bukan jumlah yang sesungguhnya. Itu adalah pembagian menurut isi kandungan Al-Quran. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat yang sangat panjang, yang isinya ada 3 kandungan. Ada tentang ancaman, ada tentang perintah, ada hukum halalnya. Oh, itu dalam satu ayat. Berarti ayat ini nggak dihitung satu dalam hitungan sekelompok ulama mengatakan bahwasanya ini ayat ada 3 isi kandungan. Maka menurut isi kandungan Al-Quran, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat menjadi 6.666 isi kandungan Al-Quran. Yang mana 1000 ayat adalah ayat tentang perintah baik, wajib atau sunnah. 1000 ayat adalah ayat tentang larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. 1000 ayat berisi tentang janji, wa'ad, ya. Janji, ya, wa'dun, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 ayat yang keempat adalah berisi tentang wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagaimana nanti siksa di akhirat, di alam barzah yang diceritakan dalam Al-Quran, itu ada sampai 1000 ayat. 1000 ayat yang kelima berisi tentang kisah dan akhbar, kabar-kabar. Kisah sebagai sejarah yang terdahulu atau akhbar kejadian yang akan datang. Allah ceritakan sampai 1000 ayat. Surat Yusuf 110 ayat, semuanya kisah. Al-Kahfi di dalamnya hampir 100 ayat lebih, itu isinya 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, kakak adik ahli surga ahli neraka, dan kisah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Udah berapa itu? Dan surat-surat lainnya yang isinya adalah kisah-kisah. Ya, ada sampai 1000 ayat. 1000 ayat yang ke-6 berisi tentang ibrah. Ibrah ini idhah, nasihat. Wa tamthil, dan juga perumpamaan-perumpamaan. Mathalul ladzina. Nah, itu ada sampai 1000 ayat. Ya, juga ibrah dan tamthil. Sisa 666 ayat, 500 adalah tentang halal dan haram. Hukum halal dan haram. 100 tentang nasikh wa mansukh. 66 berisi tentang doa, istighfar, dan juga zikir-zikir. Maka begitulah isi kandungan Al-Quran berisi basyir, berita gembira, nadhir, peringatan. Ya. Ancaman, nadhir, muhkam, tentang hukum-hukum, mutasyabih, bahkan ada ayat-ayat yang harus diartikan secara kontekstual. Termasuk nanti sebentar lagi kita bahas ayat tersebut, ya. Nah, maka inilah ayat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilah. Dan tidaklah mereka itu nunggu. Setelah mereka tahu, dapat peringatan, mereka tuh nggak berbuat apa-apa, jadi diem aja. Ya, nunggu, seakan-akan menunggu. Illa ta'wilah, kecuali yang ditunggu adalah kejadiannya kapan. Mana buktinya? Itu biasanya kaum-kaum Nabi terdahulu. Mana buktinya? Ya Nuh, azab Allah akan turun.
Karena kaum Nabi Hud, mana buktinya? Nunggu azab turun. Kata Allah udah dikatakan, mereka nggak akan nunggu kecuali nunggu kejadian, nunggu mati dulu, nunggu akhirat dulu. Maka yauma ya'ti ta'wilahu, maka di hari datang kenyataannya. Ya, hakikatnya datang, terjadi betul-betul. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu, maka mereka orang-orang kafir yang mereka lalai sewaktu di dunia, hanya mengumpulkan urusan dunia, mereka lalai, mereka kafir, mereka menyekutukan Allah, mereka berbuat dosa, mereka melakukan kemunafikan, ya mereka melakukan zindik dan lain sebagainya. Mereka itu berkata min qablu, yang mereka lalai dari hal-hal yang sebelumnya. Mereka mengatakan, ya Allah, qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sesungguhnya Allah dulu tuh datang satu kiai, dulu tuh datang satu ulama. Dulu ya Allah kami didatangi nabi dan rasul ya Allah. Dan itu betul ya Allah. Maksud mereka apakah hanya dengan didatangi tersebut penyesalan kita ini dianggap? Mereka pengen begitu. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah utusan-utusan yang akhirnya kami yakin mereka itu benar akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah? Atau pilihan yang kedua, kata mereka orang-orang yang udah menyesal di dalam neraka. Nuraddu, kami dibalikin aja. Kalau waktu bisa diputar, pengenlah balik lagi diputar. Ya, kita lakukan yang baik-baik saja. Nuraddu, kami dibalikan. Wa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, dan kami akan melakukan apa-apa yang, dan kami akan melakukan selain apa yang dulu kami lakukan. Kami akan melakukan selain apa-apa yang dulu kami lakukan. Dulu kami musyrik. Kalau kami balikan waktu, diputarkan, balik lagi ke dunia, kami berjanji nggak bakal musyrik. Ya Allah, tolong ada yang mensyafaati kami, atau kami ingin waktu itu diputar kembali. Qad khasiru anfusahum, maka dijawab, lah nggak bisa. Qad khasiru anfusahum, mereka sungguh adalah orang-orang yang rugi. Wa dhalla anhum, dan telah hilang anhum dari mereka orang kafir. Makanu, apa-apa yang dulu mereka jadikan, yaftarun, sebagai sesuatu yang mereka bela, hilang. Ya, berhala yang dulu mereka sembah, mereka harap-harapkan datang nolong, nggak datang. Ya, Tuhan Yesus yang mereka tunggu-tunggu ternyata nggak ada. Ya, nggak mengakui mereka. Nabi Isa nggak mengakui mereka. Orang-orang Nasrani, ya, mereka hilang. Udah nggak ada pegangan lagi nanti di akhirat. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya. Intinya adalah bahwasanya dari kisah-kisah ini tercerminkan, jangan sampai mumpung kita masih di dunia, ayo yang membelok dari jalannya kembali ke jalannya. Karena kata Allah apa? Engkau nanti akan menyesal di akhirat, akan menyesal. Sehingga di dalam surat apa? An-Naba ayat ke-40, ayat terakhir dikatakan apa? Inna anzarnakum adzaban qariba. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzarnakum, telah memperingatkan kalian, hai manusia, hambaku, kami telah memperingatkan kalian, adzaban qariba, siksa yang sebentar lagi akan muncul. Kemudian apa? Inna anzarnakum adzaban qariba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, maka di hari itu mereka orang-orang melihat apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang-orang kafir, ya laitani, setelah mereka mengharap syafaat nggak ada yang datang, setelah mereka minta dibalikan waktu nggak bisa dibalikan, ditolak permintaan mereka, akhirnya mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba, ya laitani, ya Allah, mudah-mudahan coba dulu itu ya Allah sewaktu di dunia, kuntu, adanya aku, turoba, hanya tanah yang diinjak-injak. Coba dulu di dunia aku ini diciptakan Allah bagikan rumput atau tanah yang diinjak-injak manusia, yang ketika kiamat atau kena banjir selesai urusannya. Ya, coba aku jadi tanah dulu.
Sehingga nggak ada lagi hisab yang mana aku gagal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tafsiran daripada surat Al-A'raf ayat 50 hingga 53. Sekian saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.